Sedangkan di rumah sakit, 3 orang perawat sedang memainkan permainan Miss Kecantikan, dan melihat itu Chaipat langsung mengomentari mereka, sudah bagus bisa menjadi perawat, tapi mereka malah ingin menjadi Miss Kecantikan. Yot Sawin dengan segera langsung menengahi mereka dan menyuruh para perawat itu untuk kembali bekerja. Kemudian dia menasehati Chaipat agar tidak terlalu pesimis begitu, karena banyak kota yang mengadakan kontes ini, dan ini hal yang menarik di dunia. Yot Sawin, pikirkan tentang pakaian yang kamu kenakan sebelum kamu bicara, kata Chaipat dengan serius. Menurutnya tugas seorang perawat adalah untuk menyelamatkan nyawa pasien dan merawat mereka, dan perawat lebih berguna daripada Miss Kecantikan. Marati bertepuk tangan, dan mengatakan bahwa dia setuju dengan Chaipat. Lalu dengan sikap berlagak baik, dia menasehati para perawat yang lain bahwa apa yang Chaipat katakan benar, pekerjaan perawat lebih baik daripada kontes Miss Kecantikan. Kemudian sambil memegang tangan Chaipat, Marati memuji dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa seorang perawat seputih malaikat, bekerja dengan seorang dokter adalah pasangan yang cocok, benar kan, Pi, Chaipat? Chaipat melepaskan tangan Marati yang memegangnya. Lalu tanpa menjawab, Chaipat berjalan pergi, dan Yot Sawin pun mendekati Marati. Seputih malaikat, sindirnya sambil tersenyum. Keempat saudara Chaipat mengintipnya, mereka adalah Chai Ruj, Chai Pi, Chai Yai, dan Chai Le. Mereka berencana mengajaknya ke kontes kecantikan itu. Awalnya Chaipat menolaknya, tetapi setelah Chai Yai yang menyindirnya dengan berkata jika Chaipat sedang menjaga hari Marati dan mereka semua kompak mengolok-ngokok Chaipat, hingga Chaipai setuju untuk ikut karena Maranti bukanlah tunangannya dan dia tidak menyukai Maranti. Di lain sisi Kao sedang memikirkan tentang ayahnya, dan tentang uang celengan yang telah dikumpulkannya, serta tentang tawaran Guru Bud agar dia mengikuti kontes kecantikan itu sehingga dengan begitu, dia bisa membawa ayahnya ke Bangkok. Ayah datang, dia mengatakan bila Kao tidak mau, maka jangan lakukan itu dan Kao menelap air matanya, lalu berbalik menghadap ayahnya. Aku tidak bisa seperti itu ya, aku telah berjanji kepada Guru Bud dan Guru Bud telah memberitahu temannya untuk menjagaku, jelas Kao. Kao mendekati ayah dan menjelaskan bahwa dia tidak merasa kesulitan, karena dia bisa pergi ke Bangkok serta mengenakan pakaian yang cantik, jadi itu pasti akan menyenangkan. Tapi ayah merasa khawatir ayah ragu apa Ingon bisa dipercayai, dan dengan yakin, Kao mengatakan bisa, karena Ingon adalah teman baik dari Guru Bud. Keesokan harinya, Kao berangkat ke kota Bangkok, dia menaiki kereta, lalu menaiki bus, dan becak. Dia mengikuti semua petunjuk yang tertulis di kertas yang dimilikinya, dan sesampainya dia di depan rumah Ingon, karena perjalanan yang sangat panjang, Kao tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Di dalam rumah, saat Kao mulai sedikit tersadar, dia melihat banyak wanita yang mengelilinginya. 2 orang wanita memuji diri Kao. Mereka mengatakan bahwa Kao memiliki mata cantik serta kulit yang indah. Sementara seorang wanita yang lain, dia menghina Kao. Dia mengatakan bahwa Kao merupakan gadis penyakitan, jadi tidak layak untuk berjalan di atas panggung kontes. Ingon begitu senang saat melihat Kao, tapi saat melihat betapa pucatnya Kao, dia langsung menanyakan apa Kao sedang sakit. Jangan sakit, hanya ada sisa beberapa hari lagi. Jangan sakit ya, jangan sampai terluka. Jika tidak, Ingon Tailor Shopku akan terkena masalah besar, kata Ingon dengan cemas. Aku baik-baik saja, cuma mabuk kendaraan saja, kata Kao dengan lemas. Kao melakukan pengukuran tubuh, pemeriksaan gigi, tangan serta kaki, kuku, dan rambut, dan semuanya sangat sempurna. Mengetahui itu, Ingon tersenyum puas. Malam hari Ingon menyuruh agar Kao tidur bersama dengan wanita yang menghina tadi. Wanita itu adalah anak Ingon, namanya Nun. Nun mengatakan mengapa Ingon tidak menyuruh Kao tidur di kamar Mali, penjaga rumah, dan Ingon memarahi Nun, karena Kao akan mengikuti kontes kecantikan mewakili toko mereka, jadi mana mungkin Kao tidur di kamar pelayan. Tapi Nun tidak peduli. Ingon langsung memarahi Nun. Nun, bawa Kao ke kamar, kata Ingon dengan tegas dan Nun memandang Kao dengan marah. Sementara Kao sendiri, dia tampak tidak enak hati karena telah menyusahkan. Dengan sikap tidak senang, Nun mengantar Kao ke kamar belakang dan menunjukkan di mana kamar mandinya juga. Nun mengejek Kao yang memang masih polos dan murni. Dia mengatakan bahwa Kao sedang berpura-pura tidak tahu seperti apa industri kecantikan ini.
dan Ingon yang telah berdiri di belakang Nun sedari tadi. Ketika dia mendengar Nun mengatakan itu, dia langsung menghardik Nun agar berhenti berbicara dan pergi dari sini. Sesudah itu, Ingon masuk ke dalam kamar dan mendekati Keau. Dengan sikap perhatian, dia memberikan baskom mandi serta handuk untuk Keau. Setelah itu dia memegang kedua tangan Keau, dan menjelaskan bahwa putrinya Nun memang memiliki sikap yang buruk. Jadi dia harap Keau mau memaklumi Nun. Keesokan harinya, Keau bersama wanita lainnya, mereka dilatih berjalan dengan benar oleh Ingon. Namun karena tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi, Keau pun menjadi sedikit kesusahan dalam berjalan hingga terjatuh dan membuat kakinya terkilir. Mali segera pergi ke belakang untuk mengambilkan balsem. Dengan cemas, Ingon pun menjadi mudah emosi. Dia memarahi wanita lain untuk melanjutkan prakteknya. Saat di dapur, Keau yang hendak mengambil batu es terkejut saat tiba-tiba saja muncul seorang pria. Pria itu tampak genit dan berbahaya. Dia memakai baju kemeja yang tidak dikancing dan dia berjalan ke arah Keau. Ternyata pria itu adalah anak dari Ingon, namanya Keriruk. Keau merasa panik serta ketakutan. Dengan segera dia berjalan menjauh lalu pergi. Keriruk berdiri serta menatap Keau yang telah pergi dengan tatapan nafsu. Dengan sedikit ketakutan, Keau melihat ke sekeliling dulu baru masuk ke dalam ruang tamu. Kemudian melihat kedatangan Keau yang tampak memiliki kantong mata. Maka Ingon pun bertanya, dan Keau menjawab bahwa dia hanya kurang tidur saja semalam. Lalu Ingon membawa Keau untuk duduk dan didandanin. Wanita yang mendadanin Keau, dia memuji Keau yang tampak sangat cantik seperti apa yang Ingon katakan. Dengan begini Jenderal pasti akan memperhatikan Keau. Mendengar itu, Keau tidak paham dan hanya diam. Sementara Mali, dia tampak terkejut. Dengan segera dia mendekati si wanita dan menyuruhnya untuk tidak banyak bicara. Madame Sarah menyuruh para pelayan, bila mereka telah selesai mempersiapkan tempat tidur, mereka harus menaruh bunga di kamar, karena dia ingin kamar ini wangi seperti mawar. Lalu Madame Sarah menjelaskan kepada para pelayan bahwa setelah seorang Miss Kecantikan Thailand terpilih, maka para pelayan akan mendapatkan madame yang baru. Seorang wanita berbaju biru datang menemui Ingon. Dia menanyakan di mana anak yang digosipkan sangat cantik itu. Dan dengan bangga Ingon mengatakan bahwa dia yakin kalau anak yang dibawanya itu akan mendapatkan juara pertama. Jika tidak, mana berani dia mengirimkannya kepada Jenderal. Dan Ingon tertawa, aku pikir Jenderal akan memberikanku bonus. Keau yang telah selesai didandanin berjalan menurunin tangga, dan melihat betapa cantiknya dia, si wanita biru langsung terpana. Di depan rumah, Caipi telah menunggu Caipat. Tepat di saat itu, Caipat yang telah siap keluar dari dalam rumah, dia menanyakan mengapa Caipi begitu buru-buru, padahal kontesnya akan dimulai saat malam, dan tanpa menjawab, Caipi hanya tersenyum. Lalu saat Caipat masuk ke dalam mobil, maka dia pun ikut masuk ke dalam, dan mereka berangkat. Keau ikut bersama si wanita biru untuk berangkat duluan. Beruntung sepatu Keau tertinggal di dalam, maka Keau pergi untuk mengambilnya sendiri. Di depan pintu, sebelum masuk ke dalam karena melihat Krit, maka Keau tidak mau masuk dulu. Lalu di saat itu dia mendengar Ingon datang memarahi Krit yang meminta uang. Jangan memberinya uang ibu, Kri hampir merusak barangmu. Kamu tahu, untungnya, Kau tidak membuka pintunya. Jika tidak, kalau Jenderal tahu bahwa dia tidak suci lagi, maka kita akan mati, jelas Nun. Mendengar semua pembicaraan itu, Kau menjadi terkejut mengetahui jika dia akan dijual, serta sedih, saat dia mendengar pembicaraan mereka bertiga. Bukan hanya membicarakan tentang harga dirinya, mereka bertiga juga mau mengambil uang hadiahnya sebesar 30%. Caipi mengarahkan Caipat untuk duduk di bangku terdepan, sehingga mereka bisa melihat dengan jelas semua peserta. Tepat di saat itu, mereka berdua melihat kedatangan Jenderal Pinit dan Madame Sarah. Caipi mengatai Jenderal Pinit, yang walaupun sudah memiliki istri cantik, tapi masih saja bersikap hidung belang. Dia menunjukkan si wanita biru yang merupakan agennya julukannya, Mama San. Dia mencari wanita cantik dan mengirimkannya kepada Jenderal Pinit, jelas Caipi. Di ruang makeup, Kau memperhatikan setiap peserta yang mengenakan pakaian renang dan sedang sibuk berdandan. Melihat itu, Kau merasa panik dan berjalan perlahan untuk pergi. Tapi sialnya dia malah bertabrakan dengan Mali. Dengan takut-takut, Kau mengatakan bahwa dia tidak ingin mengikuti kontes kecantikan, dan mendengar itu, Mali sangat terkejut. Di belakang ruang makeup,
Mali menanyakan alasan kenapa Kao tiba-tiba tidak mau ikut. Dan sambil menangis, Kao menjelaskan semuanya dengan jujur. Mendengar cerita Kao yang polos, yang sebenarnya datang tanpa tahu dirinya mau dijual, Mali tampak bersimpati. "Kamu bisa keluar. Aku akan memberitahu setiap orang bahwa kamu sakit. Kamu tidak bisa melakukan itu," jelas Mali, menenangkan Kao. Dan sambil menangis, Kao mengucapkan terima kasih kepada Mali. Lalu Mali menyuruh Kao agar segera pergi dari sini. Namun sebelum pergi, Kao memeluk Mali sebagai ungkapan terima kasihnya. Ingon datang ke ruang make up dan mencari Kao, tapi dia tidak menemukannya. Jadi dia bertanya. Lalu dengan gugup, Mali kesulitan untuk menjawab. Dan tiba-tiba saja di saat itu, Kao datang kembali. "Aku sakit, tapi aku sudah merasa baikan sekarang," jelas Kao. "Kao," kata Mali mengingatkan Kao. Dengan perasaan frustasi, Mali hanya bisa diam, tanpa melakukan apa-apa. Mata Kao bengkak karena terlalu banyak menangis, dan seorang peserta mengatakan bahwa gosipnya Kao akan menjadi pemenang. Tapi apa Kao takut kalah darinya? Makanya menangis, dan Mali membela Kao. Menurutnya tidak apa-apa bila Kao hanya mendapatkan juara 2 saja. Si peserta itu berdiri dengan kesal, dan dengan terus terang, Mali mengatakan bahwa dia tahu, siapapun yang mendapatkan juara pertama akan menjadi selir dari General. Karena General tidak tertarik dengan juara kedua. Saat si peserta itu menyebutkan tentang hadiah uang yang akan diterima oleh juara 1 dan juara 2, Kao langsung meminta Mali menambahkan brush on padanya. Dan Mali menjadi heran, karena sebelumnya Kao menolak. Kontes dimulai satu persatu peserta dipanggil keluar. Tapi Caipat melihat itu tanpa merasa tertarik sama sekali serta sangat bosan hingga rasanya ingin segera pulang. Dan Caipi hanya diam saja. Lalu saat nama Kao dipanggil, dan dia berjalan maju, setiap orang langsung terpana akan kecantikannya. Begitu juga dengan Caipat, dia menatap Kao dengan mulut yang terbuka lebar, tanpa berkedip sekalipun. Begitu juga dengan General Pinit. General Pinit sangat tertarik kepada kecantikan Kao. Dia berdiri dan berteriak agar wartawan fokus mengambil foto Krong Kao dan meletakkannya di halaman paling depan. Mendengar itu, Kao merasa sangat panik sekali. Di ruang makeup, Kao berjalan dengan sedikit kesusahan, dibantu oleh Mali, karena kakinya sakit, dan Ingon pun menyuruh Mali untuk segera memijat kaki Kao. Lalu dengan nada manis, Ingon meminta agar Kao menahan itu, jangan biarkan orang lain tahu bahwa kaki Kao sakit. 10 peserta kembali berkumpul di atas panggung. MC mempersilahkan para juri untuk memilih 5 peserta yang akan maju. Dan selagi juri membuat keputusan, Kao menatap pada General yang terlihat masih begitu terpanah kepada dirinya. Tapi Kao tidak memberikan senyum sama sekali kepada General. Kedua, Kao menatap pada Caipat yang duduk di dekat General, dan Kao memberikan senyum kecil kepada Caipat, karena dia melihat Caipat tersenyum lebar kepadanya sambil menganggukkan kepala dengan sopan. General Pinit salah sangka, atau mungkin dia terlalu percaya diri, karena dia memanggil Caipat, dan mengatakan bahwa barusan peserta nomor 8, yaitu Kao, tersenyum kepadanya. Dan mendengar itu, Caipat hanya diam saja. Setelah juri selesai membuat penilaian, MC mengumumkan hasilnya. Satu persatu peserta yang dipanggil, mereka melangkah maju ke depan panggung. Caipat tanpa sadar ikut menyerukan agar Kao terpilih. Dan ketika akhirnya, MC menyebutkan Kao lolos ke babak selanjutnya, Caipat langsung tersenyum dengan lebar bersama dengan penonton yang lainnya. Satu peserta dipersilahkan untuk maju dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Setiap peserta mendapatkan pertanyaan yang berbeda-beda, namun 4 peserta mereka tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dan setiap penonton menertawai mereka jawaban mereka yang terkesan aneh. Selanjutnya giliran Kao. MC menanyakan, "Setelah kamu menang malam ini, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian sebagai Miss Kecantikan Thailand, apa yang akan kamu lakukan untuk kebaikan negara ini?" Kao terdiam sesaat. Dia mengingat semua perkataan Ingon saat di ruang make up tadi, yaitu cara menjawab yang benar dan bagus. Kao menjelaskan alasannya mengikuti kontes Miss Kecantikan. Dia akan menggunakan uangnya untuk membawa ayahnya yang sakit ke dokter di Bangkok. Kao lalu melanjutkan jawabannya, sebagai Miss Kecantikan Thailand, dia akan menjadi perwakilan dari negara mereka ini. Dia akan melakukan segalanya untuk memberitahu dunia bahwa Thailand adalah negara yang penuh senyuman dan murah hati. Siapapun yang datang ke Thailand, akan disambut dengan salam hangat dan keramahan. Semua peserta kembali masuk ke dalam,
dan dengan pelan, Kao berjalan masuk ke dalam sambil terus menatap dengan sedih ke arah bangku penonton. Para penonton menikmati hidangan serta minuman yang tersedia, sampai menunggu acara pengumuman juara, dan Ingon menjelaskan kepada kedua anaknya, bahwa biasanya setiap gadis yang dikirimkannya akan sangat senang menantikan mahkota. Tapi Kao lain, dia tidak tampak bersemangat sama sekali. Ingon lalu menyuruh kedua anaknya itu untuk terus mengawasi Kao. Karena sepertinya Kao tidak senaif yang mereka pikirkan dan mereka harus mengirimkan Kao ke dalam kamar general, sehingga mereka akan mendapatkan uang. Acara kembali dimulai, 5 peserta berkumpul di atas panggung. MC meminta agar Madam Sarah untuk naik ke atas panggung dan memakaikan mahkota kepada Miss Kecantikan Thailand. Kao memberikan tatapan minta tolong ke arah Chaipat, tapi tampaknya Chaipat tidak mengerti. Sementara General Pinit, dia salah paham dan terlalu perkaya diri lagi. Dia menganggap Kao sedang begitu bersemangat hingga air matanya ingin jatuh. Kao terpilih menjadi pemenang kontes Miss Kecantikan, namun mendengar itu, Kao tampak semakin sedih, bukannya tersenyum senang. Madame Sarah mengenakan lambang kemenangan, mantel, serta mahkota kepada Kao. Kao duduk di kursi singgasananya sambil berusaha terlihat baik-baik saja dan tersenyum kepada setiap orang. Kao melihat tangga yang akan dituruninnya dengan agak lama. Lalu Kao menarik nafas, seperti ingin memberanikan dirinya sendiri. Kemudian saat akan melangkah turun, Kao terjatuh, dan semua orang yang melihat itu tampak sangat terkejut sekali.